Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, maka setan lari sambil berkentut-kentut sehingga ia tidak mendengar suara azan itu. Apabila azan telah selesai, maka setan datang lagi. Apabila iqamat untuk sholat diserukan, maka ia pun berlari. Apabila iqamat telah selesai, maka ia pun kembali lagi untuk membisikkan sesuatu ke dalam hati orang-orang yang sedang sholat. Kepada orang itu setan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Ia mengingatkan sesuatu yang tidak diingat oleh orang itu sebelumnya, sehingga orang yang sedang sholat itu menjadi ragu, tidak tahu berapa rakaat sholat yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui apa ganjaran azan dan saf pertama dalam berjamaah, kemudian untuk memperolehnya tiada cara lain kecuali mereka harus merundi. Mereka harus berundi. Niscaya mereka akan berundi. Hadis riwayat Bukhari. Silakan kepada jamaah ikhwan untuk mengisi saf yang kosong dulu. Silakan untuk dirapatkan. Mudah-mudahan dengan mendekatnya kita ke sebelummu, Allah mudahkan segala urusannya. Silakan yang di belakang boleh untuk maju ke depan, yang samping kanan boleh bergeser ke tengah, maupun yang sebelah kiri silakan. Dan santri mohon untuk bangun. Terima kasih. Boleh yang dekat tiang untuk berpindah tempat duduknya, kasih jalan kepada sahabat kita untuk memasuki ruangan lantai utama. Terima kasih. Adik-adik jangan ada yang nyender, santri adil. Kepada yang tidur sangat siap-siap untuk berdiri ya, supaya adil. Kita telepon itu juga ya, yang sedang jalan kaki. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, adanya skandal ini membuat umat Islam ada yang berbeda pendapat. Saran ini kepada umat Islam khususnya, ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita harus menghormati saudara-saudara kita sekalipun ada pendapat yang berbeda. Kita sempat mendengar untuk fatwa sholat Jumat di Jakarta ini ada berbeda pendapat. Hormati. Untuk kegiatan hari Jumat 2/12 ini ada perbedaan pendapat. Hormati. Pak Kiai Said Agil punya pendapat sendiri. Hormati sepanjang benar, ada dalil dan niatnya benar, kita hormati. Tidak harus semua orang sependapat untuk hal-hal yang memang memungkinkan berbeda pendapat. Ada juga tokoh kiai lain yang kurang sependapat, hormati. Jangan berkurang ke penghormatan kita hanya karena beda pendapat. Demikian pula melihat saudara-saudara kita yang berjalan kaki dari Ciamis dengan keyakinan bahwa ini bagian daripada ibadahnya, hormati. Hormati karena tidak melanggar hak siapapun. Juga besok di Jakarta akan ada aksi super damai. Seyogianya hormati karena itu hak konstitusi setiap warga, apalagi sudah ada kesepakatan dengan kepolisian. Ini bagian daripada upaya supaya negeri kita ini lebih cepat mendapat pertolongan Allah menyelesaikan beragam masalah, khususnya masalah penistaan terhadap agama ini. Hormati. Jadi berbeda pendapat itu tidak harus dengan saling mencaci, tidak harus dengan saling memaki, apalagi saling memusuhi. Rugi sekali umat hanya dengan kasus ini, maka jadi saling memusuhi, saling mencaci. Ini kerugian besar. Kita harus menghargai, karena setiap orang punya latar belakang berbeda, punya kapasitas keilmuan berbeda, punya cita-cita juga yang beragam, dan ada hal yang sangat memungkinkan kita bisa berbeda pendapat, tetapi jangan sampai mengeluarkan kita dari yang utama, yaitu merasa bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini penting hadirin, makanya dalam berjuang ini harus tidak boleh emosional, karena kalau emosional cenderung akal kita jadi pendek, sehingga ucapan sikap kita juga nanti yang dipuaskannya adalah nafsu, bukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kepada semua penyimak, pendengar, ayo kita hormati. Berharap ini bisa kontak dengan saudara kita yang berada di yang sedang berjalan kaki, maaf ya, mudah-mudahan bisa dialog sehingga kita bisa mendengar bagaimana pengalamannya. Semoga sudah tersambung nih sebelum kita bicara dengan Pak Miftah Farid, guru kita. Jadi marilah kita hormati yang bisa berangkat, hormati yang tidak bisa berangkat karena punya kewajiban yang lain atau punya alasan lain. Yang juga berangkat bisa harus hormati juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bisa bicara langsung?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Agim Punten. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sedang disiarkan Pak, suaranya ke seluruh dunia. Jadi bagaimana kesehatan sekarang? Kesehatan alhamdulillah, cuma naga ini suaranya habis nih. Suaranya Suara habis. demonstran itu habis. Alhamdulillah, pasti ada rahasia Allah di balik semua ini ya. Ya. Kenapa Bapak Ustadz bersemangat sekali untuk melaksanakan jalan kaki ini setidaknya sampai hari ini? Punten kalau ada yang bisa disimak oleh para pendengar. Begini, masyarakat Indonesia ini punya satu tujuan yang sama. Tegaknya keadilan di bumi NKRI ini. Saya mengikuti kegiatan pada 4 November 2016 dulu, dan ternyata seluruh peserta yang dari Ciamis dulu merasakan ada nikmat ukhuwah yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan oleh orang-orang yang tidak merasakannya. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya ketika aksi bela Islam jilid 3 ini ada semacam, pertama ada framing opini bahwa ini gerakan makar. Nah, berbicara tentang itu kan ini tuduhan dan fitnah yang sangat keji saya kira, berkaitan dengan bahwa kaum santri di pesantren itu punya sejarah panjang berkaitan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita baca tokoh-tokoh para pahlawan berjuang dari Sabang sampai Merauke, kita punya investasi terbesar di negeri ini. Makanya bahwa para santri sangat hebat, kuat, luar biasa untuk terus berkontribusi untuk bangsa ini, begitu. Alhamdulillah, memang kita yang syariatnya, maksudnya umat Islam yang jadi takdir penghuni terbesar di negeri ini, dan nyata ya bahwa umat Islam lah yang mengawal bangsa ini bisa merdeka dan mempertahankannya. Benar-benar. Alhamdulillah, ini semangatnya sudah menular kemana-mana. Mudah-mudahan terpelihara niat dan juga kesehatannya ya. Tapi kalau dihitung waktu ini Yai sampai ke Jakarta ini kelihatannya nggak cukup kalau untuk jalan kaki ya. Iya. Begini ya, jadi saya juga agak, kemarin waktu kita disambut Pangdam, disambut Pak Kapolri, sebenarnya kan bukan tujuan kami, nggak ada urusannya kami dengan Pak Pangdam, Pak Kapolri, Pak Gubernur. Tapi bagaimanapun kan mereka tokoh masyarakat yang Pak Pangdam mengatakan kalau TNI saja jalan dari Bandung itu dengan kecepatan 46 km per jam, jalan kaki katanya nggak mungkin sampai. Makanya jadi perhitungan kami para kiai, karena banyak kiai yang ikut juga jalan kaki beserta santri-santrinya dari Ciamis. Tapi kami bertanya, terutama yang baru gabung di tengah-tengah perjalanan ini, mereka udah mulai ngomong-ngomong, wah tenang ini Kiai Nono udah mulai masuk angin katanya begitu. Nah, tapi ini belum diputuskan. Ada Agnia yang bercibur menawarkan angkutan bis, tetapi ini belum diputuskan. Nah, nanti kita putuskan jam 7, karena ada sebagian yang masih kuat pengen jalan, karena bukan jalan kakinya sesungguhnya. Kami ingin memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia bahwa ketika sebuah masalah mentok dari sana sini, ya kita kan ada kaidah usul fikih al-hukmu idza doko intasaha. Hukum itu ketika permasalahannya semakin sulit, maka sesungguhnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala luas dan terluas membentang, begitu, Pak. Siap, benar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memang niatnya sudah pasti Allah tahu, dan juga Allah juga yang membuka informasi ini sehingga banyak yang terinspirasi. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi para kiai yang gabung ini ya, dan para santri. Dan tentu semoga besok pada waktunya sudah berada di sana ya, dengan cara apa saja yang terbaik menurut Allah. Kami ikut bersyukur dan mendoakan nih Pak Yai. Kemarin juga sebetulnya sudah menunggu tuh di sana di Pusdai, cuma belum takdirnya jumpa.
rasakan, kalau pakai mobil kan kita dari Nagrek ke Cileunyi itu dekat. Tetapi ternyata dunia nyata itu beda dengan dunia maya. Jadi kita kan membayangkan jauh dekat, oh ternyata begitu kita jalan kaki jauh lumayan makan waktu, tapi kami sesungguhnya banyak inspirasi baru dari perjalanan ini. Yang pertama kita membayangkan bagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sepanjang 500 km Rasulullah jalan kaki, nggak ada sambutan massa begitu kan, nggak ada makanan yang terhidang di pinggir jalan, bahkan hampir saja ini kami di jalan ini ada penyakit yang muncul, ada takjub orang mengeluhkan pahlawan. Disitulah sebagaimana katakan tadi bahwa ikhlasun niat itulah yang perlu dijaga di dalam diri kita. Dan ternyata perjuangan menyebarkan nilai-nilai kebenaran al-Islam ini adalah sungguh sangat berat, apalagi kalau kita berkaca tentang apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Begitu Pak. Masya Allah, iya pasti banyak hikmah ini. Ya, kami semua mendoakan semoga semua ini diterima jadi amal soleh. Amin. Karena saya kira itu yang paling terpenting ya. Bagaimana apa yang dilakukan ini baik yang nampak maupun yang tidak nampak oleh Allah dicatatkan jadi amal soleh. Amin. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada saran lain kepada para pendengar di seluruh dunia karena ini diliput dan didengar oleh seluruh dunia. Ini silakan. Begini yang pertama bagi kaum muslimin bahwa ketika kita memulai bergerak dengan niat ikhlas karena Allah, Allah lah yang akan menggerakkan, Allah lah yang akan menggerakkan hati manusia. Makanya ada satu ungkapan kaidah, taharraku wallahu yuharriku qulubahum. Bergeraklah kalian karena Allah lah yang akan menggerakkan hati umat manusia. Bahkan seorang ulama ahli tafsir mengatakan, khuliqal insanu min ma'il harakah li ajlil harakah tataharrak innallaha ma'ak. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dari air yang bergerak supaya bergerak, kata Allah. Maka bergeraklah, Allah lah bersama orang-orang yang bergerak. Jadi intinya adalah ketika kita punya niat baik, jangan pernah ragu karena Allah lah sesungguhnya rekayasa terbaik. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bahwa ketika orang-orang di dalam hatinya ada niat jihad, ini kita kan diniatkan jihad sejak awal, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang sesungguhnya tidak pernah terbetik di dalam pikiran kita. Itulah barangkali makna dari firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, Allah akan tunjukkan pada jalan kami. Begitu Pak. Masya Allah. Benar-benar ini inspirasi dan benar ya, kita rasakan dengan adanya belajar untuk mau bergerak banyak sekali hal-hal baru. Sama Darutah juga baru belajar berbuat kecil-kecilan, banyak sekali hal-hal yang baru terlihat dengan semangat berjuang ini. Masya Allah. Saya juga banyak terinspirasi dengan Alhamdulillah. Ya, bagi-bagi kapling, Yai. Iya, saya yang di kampung yang di dekat Bedug gitu, malu dekat ke bensin, Cikurang Ciamis, lima dekat Bedug hana penrujuk awi gitu. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti hati-hati kita dipersamakan oleh Allah ya. Nuhun pisan Kang. Semoga barokah. Kang. Ya. Ada satu lagi nih yang dirasakan. Silakan. Yaitu bahwa bagi orang-orang beriman itu sesungguhnya Allah akan berikan kegembiraan terus-menerus dalam situasi apapun. Itulah saya teringat dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fabasyirhum ilal ladzina amanu bi anna lahum ajran kabira. Kata Allah, berikan kabar gembira. Kalau dalam bahasa santri itu kan jumlah fi'liyah itu maknanya kontinuitas. Jadi Allah akan memberikan secara kontinu perasaan gembira di dalam hati orang beriman. Karena itulah keunggulan dari Allah. Saya merasakan ada tetesan air mata yang tidak terasa. Ada tetesan air mata melihat masyarakat ibu-ibu yang lagi di sawah panen mentimun langsung di bawah sambil bercucuran air mata. Saya tidak terbayang ada kegembiraan di masyarakat, ada kegembiraan di hati kami. Betapa ketika Allah telah menyatukan hati kita dengan iman, maka segala sesuatu bisa terjadi. Dan itulah fabasyirhum bi anna lahum fadlan kabira. Begitulah.
Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini benar-benar menyejukkan, membahagiakan, juga menggelorakan semangat kami semua yang menyimaknya. Semoga ada takdir bisa segera silaturahim ini ya, Yai. Amin, amin. Salam amin, hormat dari kami seluruh pesantren dan jamaah Darut Tauhid, juga penyimak acara ini. Iya, terima kasih. Semoga Allah terus memelihara niat para pejuang ini dengan keistiqomahan dan bisa menginspirasi banyak untuk bisa berjuang lebih banyak dalam kebaikan ini ya. Amin. Amin. Jazakumullah, jazakallah khairan katsira, Mbak Yai. Nuhun ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita dapat ilmu banyak ini. Dari kemarin hati teh sudah ketar-ketir tuh, merasa betapa apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Namun demikianlah bahwa Allah membagi ladang amal, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah tahu, tidak harus semua kelihatan. Banyak yang tidak kelihatan media, tidak kelihatan temannya, tapi boleh jadi di sisi Allah juga sangat tinggi nilainya di dalam perjuangan ini. Boleh jadi air mata waktu tahajudnya lebih khusyuk memohon kepada Allah ya. Allah membagi-bagi tugas supaya semuanya bisa kebagian pahala karena kemampuan tiap kita berbeda-beda. Pak Miftah mohon izin sebentar, pengumuman sudah tersambung ini? Belum? Ya, minta izin sebentar pengumuman ya. Kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya yang akan mengikuti kegiatan nanti, maaf besok 212 di Jakarta, ya semuanya proporsional, tidak usah memaksakan diri sehingga menjadi zalim kepada diri dan kepada yang lain. Dan kita saling menghormati, baik yang berangkat maupun yang tidak berangkat, saling mendukung. Bagi yang akan berangkat bersama Darut Tauhid, silahkan nanti malam pengajian di Darut Tauhid, karena sesudah itu akan berangkat ke Jakarta. Bis sudah tersedia dan dianjurkan mendaftar dulu, mengisi formulir. Kalau bisa datang hari ini sebelumnya, silahkan ke Darut Tauhid dan nanti malam kita berangkat. Niatnya harus lurus ya, jangan membawa hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Kita di sana akan ibadah, sholat subuh jamaah di Istiqlal, kemudian beres-beres seperti biasa, bantu-bantu Istiqlal supaya bisa lebih bersih pagi hari. Kemudian kita menuju Monas, di sana juga kita akan ikut menyimak ceramah, ilmu, zikir sampai sholat Jumat. Lalu sesudah sholat Jumat kita punya tugas, yaitu ikut membersihkan lapangan Monas dan sekitarnya. Bagi yang akan ikut dengan Darut Tauhid, mohon komitmen ini dipegang ya, karena memang niat kita selain untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, juga belajar silaturahim dan ikut bebersih. Jadi pulang sekitar ba'da asar dari sana besok insya Allah. Bagi yang akan mendukung dari semua pihak silahkan, dan ini nomor rekeningnya mudah-mudahan bisa ditransfer ya, bukan hanya dihafal. Sudah hafal belum rekeningnya hadirin? Ya, yang hafal tidak apalagi transfer. BNI Syariah 9900995556. Asa gampang ini, Asmaul Husna 0000, Asmaul Husna lagi SSG 556. Atas nama Yayasan Darut Tauhid. Tidak ada rekening atas nama pribadi kecuali atas nama yayasan. BNI Syariah. Terima kasih hadirin sekalian. Marilah kita upayakan menghormati pendapat-pendapat yang berbeda sepanjang masih dalam koridor sama-sama benar dan juga tidak melanggar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tersambung dengan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Pak Miftah, maaf terpakai waktunya. A- Alhamdulillah banyak hikmahnya ya Pak Miftah ya. Apa saja kira-kira Pak yang Bapak rasakan, Bapak lihat? Masya Allah, Masya Allah. Dengan adanya perbedaan pendapat yang pro kontra, ada saran Pak Miftah? Nah ini yang jangan toleran itu terhadap kemungkaran ya. Jangan sampai toleransi, sampai-sampai kemungkaran saja ditolerir, begitu Pak? Masya Allah. Dan kalau ada sebagian ulama berbeda pendapat, bagaimana saran Bapak bagi kami ini rakyat jelata? Masya Allah. Ada pesan bagi yang mau berangkat ke Jakarta Pak? Masya Allah. Begitu tambahan bagi para pendengar di bumi manapun yang akan berangkat. Saran dari beliau, kalau kita memang menginginkan kebaikan, maka niatnya harus baik, tutur kata baik, sikapnya juga baik, perilakunya baik, sehingga Allah yang maha baik mencatat ini jadi amal soleh yang diridhoinya. Karena bukan kita yang bisa merubah, yang merubah hanya Allah. Makanya mudah-mudahan jadi ladang amal yang bisa menjadi jalan perubahan bagi negeri ini. Begitu ya Pak ya. Baik. Silakan Pak Miftah, kami ikut menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Amim? Ya, ini ada otak-atik tentang angka 212. Saya mencoba menghubungi seorang sahabat ahli algoritma Al-Quran. Disampaikan angka 212 seperti menjadi 212 atau 212. Beliau meminta saya membuka Al-Quran ayat 212 di surat Al-Baqarah, kemudian ayat 2 dan ayat 12 di surat Al-Anbiya ayat 2. Sudah siap? Surat Al-Baqarah ayat 212. Tidak ada yang kebetulan ya hadirin ya, karena susah memasangkan hari Jumat pada tanggal itu. Seperti 3-14, kalau digabung-gabung jadi seperti lafaz Allah kemarin ya, bulan. Saya ngomong apa tadi? 3-14 harusnya. Ya beda satu atuh. Silakan hadirin. Beda satu tapi fatal ya. Misalkan pernikahan tanggal 3, tapi calon mempelainya tanggal 4, pas yang datang yang lain kan bisa beda calonnya, fatal. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang mengingkari Allah atau yang kafir, dan menghina orang-orang yang beriman. Benar nih. Jadi para pecinta dunia ada kecenderungan menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu yang berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa batas, tanpa perhitungan. Masya Allah. Jadi hikmah dari surat Al-Baqarah yang dibaca terjemahnya begitulah. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah tuh dunia tuh begitu mempesona, kelihatan indah, dan orang yang beriman cenderung dia remehkan, dia hina. Padahal di sisi Allah yang beriman itulah yang Allah cintai. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Al-Baqarah surat 2 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Cocok. Surat 21 Al-Anbiya ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun.
setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Allah, mereka mendengarnya sambil bermain-main. Ya begitulah orang-orang yang kurang iman atau malah yang mengingkari kepada ayat Allah itu dianggap sebagai main-main saja disikapinya. Masya Allah, tidak ada yang kebetulan, semua takdir Allah itu presisi, sempurna semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir, di Instagram kirim posting tentang seseorang yang ditanya bagaimana apa yang sebentar. Santri boleh ngacung ya. Ingin mendengar bagaimana jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama kita sekarang ini, mau bicara apa kepada Rasul? Kalau Rasulullah ada di zaman kita sekarang bersama kita, mau bicara apa kepada Rasulullah? Jom, bebas mau berkata apa kalau ada Rasul di antara kita ini. Jom, ada yang mau bicara enggak? Apa yang dikatakan kepada Rasul? Iya. Tentunya kalau misalkan bicara aja ke Rasul apa, mau bicara apa? Kalau misalkan saat ini masih ada Rasulullah, saya ingin berkata, wahai Rasul, inilah umatmu saat ini sudah terpecah-pecah, bercerai-berai, karena sudah tidak bisa bertemu denganmu. Kita masih memilih-milih untuk meraba-raba mana yang benar yang harus saya lakukan. Seperti halnya pada aksi ini menjadi hikmah bagi saya untuk bertanya-tanya ke dalam diri saya, bagaimana kalau misalkan Rasulullah melihat saat ini umat Islam berbondong-bondong, dari mulai banyak aksi gitu ya, kemudian dari awalnya mulai terpecah-pecah, saat ini dengan kejadian ini kita bisa bersatu kembali. Yang saya harapkan dengan persatuan umat Islam saat ini menjadi kuat ukhuwah kita sesama muslim, dan tentunya jika kita betul-betul mengamalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, niscaya dunia ini akan tetap aman dan nyaman. Oh, jadi ini kalau ada Rasul, ya, alhamdulillah sami isinya ya. Bukan ada ya kalau ada Rasul. Siapa lagi? Silakan. Tapi benar kalau ada Rasul, ingin curhat apa ke Rasul? Maju deh. Akhwat ada? Acungkan tangan kalau ada Rasulullah mau gimana? Ini mengandai-andai aja ya. Mau bicara apa? Maju deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada Rasul di hadapan kita, yang ingin saya katakan, ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Itu. Ditambahkan, ya Rasul jangan pergi, biarlah bersama kami. Jangan tinggalkan kami ya Rasul. Kalau ada Rasulullah, saya pengen meluk, tidak mau lepas. Pengen natap aja, tidak mau berpaling. Tidak mau jauh, tidak mau ditinggal. Mudah-mudahan, karena tidak mungkin kita berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita selalu merindukan
bisa bertemu Rasulullah SAW di sorga nanti ya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan mengingat Rasulullah ini membuat kita semakin semangat ingin memanfaatkan sisa umur ini di jalan Allah. Ingin bisa pulang selamat. Terbayang tidak kalau nanti di surga kita bertemu Rasulullah? Pasti indah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa nanti ya. Di dunia sudah tidak mungkin kita bertemu dengan fisiknya, tapi kita bisa menikmati kebersamaan dengan Rasul kalau kita terus memahami, berusaha mengamalkan, pasti beda rasanya. Seperti para mujahid yang berjalan jauh ini karena sungguh-sungguh mempelajari tentang Rasulullah SAW. Sulit bagi kita bisa menikmati perjuangan kalau jauh dari memikirkan, mensuri tauladani Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita diberi umur untuk bisa berbekal pulang. Bersolawatlah sebanyak-banyaknya hadirin, dan sering-seringlah menafakuri jikalau ada Rasul mau apa gitu. Itu akan melembutkan hati kita, menyemangati mau berjuang. Terima kasih seluruhnya. Insya Allah sudah masuk waktu syuruk. Alhamdulillah. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan hidayah, taufik, ilmu bagi saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita istiqomah sampai husnul khotimah dan berakhir hayat husnul khotimah, serta bisa berjumpa dengan Rasul, berjumpa nanti bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Kita akhiri doa ini dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat syuruk 2 rakaat ya. Siapa tahu itu yang menjadi syariat kita diundang haji dan umroh. Silakan bagi yang masih punya wudu.